Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Spirit Souls of Right di season 4 kali ini. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Terlihat ketika Choyun dan tim berjalan, Yoyo mengatakan kepada Yeling, "Lihatlah pilar-pilar itu, tampaknya biasa saja, tapi sebenarnya itu terbuat dari kayu besi berumur 10.000 tahun, bahkan ranah Ying yang tidak bisa merusaknya. Tapi jangan khawatir selama ada dirinya. Yeling akan aman untuk 10 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Yeling pasti akan mencapai ranah nirvana." Mendengar hal tersebut, Yeling pun berterima kasih kepada Yoyo. Namun justru Choyun menertawakan hal tersebut. Sedangkan Nona Hua bilang, jangan percaya apa yang dikatakan oleh Yoyo, karena ranah Yoyo sendiri tidak berkembang selama beberapa tahun. Bagaimana Yoyo bisa membantu Yeling? Nona Hua bilang ia berpikir bos Choyun lah yang harus membantu untuk melakukannya. Ia mengatakan hal itu kepada Yoyo. Yoyo pun sepakat bahwa bos Choyun lah yang harus melakukannya. Namun di sisi Yozai, ia mengatakan ranah bos Choyun tidak tinggi, tapi sebelumnya Choyun mengalahkan orang barbar kuno. Orang barbar kuno itu dikenal sebagai yang terbaik di bawah Martial Emperor. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Choyun harusnya sekuat Martial Emperor biasa. Dengan bimbingan Choyun, menerobos ranah akan menjadi lebih mudah. Choyun mengatakan kepada Yeling, apalagi sekarang Yeling adalah rekan setim, dikarenakan Yeling telah menyelamatkan hidup Choyun sebelumnya. Pasti Choyun akan melakukan yang terbaik untuk Yeling. Tapi Choyun mengingatkan tingkat kultivasi adalah yang kedua. Yang paling penting adalah pikiran yang berkultivasi. Yoyo bilang sekarang dengan penambahan Nona Yeling yang memiliki atribut kayu, sekarang yang tersisa hanyalah atribut emas untuk membentuk sebuah tim. Jadi apa yang harus dilakukan? Choyun mengatakan besok terus membuka pendaftaran bagi praktisi yang ingin bergabung dengan tim Joyao. Di keesokan harinya terlihat di meja Choyun bergumam, di benua Zhengling adalah basis pemilihan bakat untuk dunia Qiankun, sekte bintang kuno sejati sebagai klan pengelola. Tentu saja ada banyak sekali teknik rahasia, yaitu untuk memilih bakat. Tapi sekarang jiwa Choyun sedang terluka, tidak bisa menggunakan teknik rahasia kecuali benar-benar diperlukan. Sedangkan Yozai mengatakan seandainya saja ada harta yang bisa melihat langsung kualifikasi dan potensi seseorang, kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk seseorang datang kepada kita. Mendengar hal tersebut, Choyun mengatakan Yozai mengingatkannya. Ia hampir lupa bahwa ketika ia berada di benua Zhengling, ia mempelajari artefak Kaisar 9 Pola Mata Batin dari sekte bintang kuno dan juga membuat tiruannya. Choyun menjelaskan ini adalah harta yang secara tidak sengaja ia peroleh selama perjalanannya. Artefak Raja kelas 9 Mata Langit, satu-satunya kegunaannya adalah untuk mendeteksi tingkat bela diri, bahkan tingkat dan potensi roh bela diri. Mendengar hal itu, Yoyo mengatakan bukankah itu berarti dengan menggunakan itu kita dapat melihat jenius yang tersembunyi dan membawa mereka kembali ke tim ini. Nona Hua bilang hal ini sama pentingnya bagi sebuah kekuatan seperti halnya senjata kaisar. Awalnya Choyun tidak ingin mengeluarkannya karena banyak orang yang menginginkannya. Tapi dikarenakan kalian semua adalah rekan setim, tentu saja Choyun bisa percaya. Yoyo mengatakan tenang saja, siapapun yang membocorkannya, Yoyo akan menjadi orang pertama yang membereskannya. Choyun pun akan melihat melalui artefak ini sebenarnya di mana anggota kelima mereka. Terlihat Choyun pun langsung menggunakannya.
dan mendeteksi siapakah anggota kelima tersebut. Seketika itu juga orang-orang di sana pun bercahaya dikarenakan dideteksi oleh artefak Chuyun. Sehari pun berlalu. Di dalam rumah, Yoyo mengatakan, ini sudah seharian, apa masih belum menemukannya? Jika masih tidak lengkap akademi, mungkin bisa memaksa orang untuk masuk tim ini. Tapi Chuyun tidak setuju memaksa orang untuk membentuk tim. Namun Chuyun tidak ingin melakukannya. Tidak lama setelah itu ada seorang wanita yang mengatakan, apa kalian masih merekrut anggota tim? Chuyun melihat bahwa wanita ini di ranah yang tingkat 2, roh bela dirinya kelas 6, meski dianggap sebagai bakat tapi bukanlah seorang jenius. Wanita rambut putih berkata ia sangat kompeten dan juga patuh. Selain itu ia tidak ingin sumber daya. Sedangkan Chuyun bilang murid yang tidak berhasil masuk akademi memang tidak akan mendapatkan sumber daya apapun. Wanita itu tahu meski jika ia bergabung dapat memperlambat perkembangan tim. Tapi ia bersedia menandatangani kontrak seumur hidup agar bisa menebus kehilangan tim. Chuyun terkejut dengan kontrak seumur hidup. Yoyo mengatakan, anggota dengan kontrak seumur hidup kecuali tim berinisiatif menjualnya. Jika tidak akan pernah bisa meninggalkan tim. Chuyun menyampaikan bisakah wanita itu memberitahunya mengapa memilih tim Jiuyao. Karena mau bagaimanapun tim Jiuyao hanyalah tim kelas 3. Belum tentu akan bisa berhasil menghindari degradasi tahun ini. Ditambah lagi tidak ada sumber daya. Wanita itu bilang jika menunggu alokasi akademi, meski bersedia menandatangani kontrak seumur hidup, juga tidak ada yang mau menerimanya jika ia mengambil inisiatif dan menawarkan dirinya sendiri. Chuyun mengatakan lebih baik wanita itu pertimbangkan lagi, karena ini adalah masalah seumur hidup. Wanita itu pun mengerti, sedangkan Chuyun bergumam. Akhirnya pemeriksaan selesai. Chuyun akan melihat apa potensi yang dimiliki oleh wanita ini. Ketika melihatnya, Chuyun pun sangat terkejut. Meskipun tidak sebagus nadi 9 embun milik Liu Xiang, tapi gelombangnya yang samar-samar ini dapat membuktikan wanita ini berpotensi menjadi seorang super kaisar. Chuyun menegaskan, kontrak seumur hidup mari kita lupakan saja. Mendengar hal itu, wanita itu menyangka bahwa ia telah gagal. Tapi ternyata Chuyun bilang, selamat bergabung dengan tim Jiuyao dan menjadi anggota tim baru kami. Chuyun bilang ia masih belum tahu siapa nama wanita itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya, namanya adalah Bai Bing. Nona Bai sangat berterima kasih kepada Chuyun. Tapi apakah benar-benar Chuyun akan menerimanya? Chuyun mengatakan sebenarnya ia baru saja menemukan bahwa Nona Bai berpotensi menjadi seorang super kaisar. Jadi sekarang apakah Nona Bai masih mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim Chuyun? Mendengar hal itu, Nona Bai tampaknya terkejut. Ia berpikir apa ia benar-benar memiliki potensi menjadi seorang martial kaisar. Dan apakah Chuyun benar-benar bersedia melepaskannya? Chuyun menegaskan Nona Bai benar-benar memiliki potensi menjadi seorang super kaisar. Adapun jika ingin pergi atau tidak, itu adalah haknya sendiri. Lagi pula kita tidak menandatangani kontrak seumur hidup. Nona Bai bergumam Chuyun bisa saja merahasiakannya darinya dan mengikatnya dalam kontrak. Tapi Chuyun tidak melakukannya. Sebaliknya Chuyun terus terang kepadanya, kemudian memberinya hak untuk membuat keputusan. Karena Chuyun memperlakukan Nona Bai dengan kebenaran dan kejujuran, tentu ia harus membalasnya dengan tulus. Chuyun berkata percaya padanya bahwa Nona Bai telah membuat keputusan yang bijaksana. Hingga akhirnya secara resmi Nona Bai menjadi anggota tim. Ia pun memohon pada Kapten Chuyun untuk menjaganya mulai dari sekarang. Setelah hal itu terlihat Chuyun terbaring di kamar. Yoyo mengatakan bahwa jiwa Chuyun terluka parah. Sedangkan Nona Hua bilang, jika tidak tidur selama 3 hari 3 malam berturut-turut, itu akan menyakiti jiwa Chuyun.
Kepala Chuyon akan sakit dan bisa pingsan kapan saja. Tapi Chuyon terlihat begitu pucat. Tapi ia terkejut Chuyon dapat bergerak dengan bebas, sehingga bisa berbicara dan tertawa. Chuyon mengatakan cedera di dalam jiwa ini tidak dapat disembuhkan. Apalagi yang bisa ia lakukan, yaitu selain menahannya. Yoyo memberitahu meskipun cedera jiwa dapat menimbulkan masalah, tapi terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kerusakan jiwa tidak dapat disembuhkan. Yoyo bilang Chuyon harus lebih cerdas. Seharusnya Chuyon tidak bisa mengabaikan Supreme Emperor. Mendengar hal itu, Chuyon mengatakan benar juga. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya puncak Martial Emperor. Hanya karena puncak Martial Emperor tidak dapat mengobati, bukan berarti seorang Supreme Emperor tidak bisa juga. Chuyon nampaknya ingin meminta Supreme Emperor untuk membantunya. Ia rasa ia tidak terlalu mahir dalam hal itu. Tapi Yoyo bilang Chuyon di waktu yang tepat. Dalam daftar bumi tahun ini ada pil 9 jiwa yang disempurnakan oleh Supreme Emperor, yaitu yang bernama Mulang. Tidak hanya memperbaiki kerusakan jiwa, tetapi juga memiliki efek magis untuk memperkuat jiwa dan meningkatkan roh. Namun Nona Hua bilang dalam daftar bumi hanya dapat dimasuki oleh praktisi dari Yin Yang, sedangkan kita semua berada di ranah nirvana. Tapi Yoyo bilang dengan kekuatan tim kita saat ini sulit untuk mendapatkan hasil yang bagus. Alih-alih demikian, mengapa tidak menurunkannya? Dan itu mulai dari awal. Yoyo menjelaskan karena Mutong sudah memberikan janjinya, dia pasti akan turun tangan untuk menghalanginya, yaitu dengan kekuatan dan posisinya di Akademi Jiu Xiao. Dia pasti bisa berhasil menyabotase, mengambil alih tim Jiuyou dari Chuyon. Chuyon menduga Akademi Jiu Xiao akan membiarkan Mutong melakukan apapun yang dia inginkan. Terlihat Chuyon merasakan sakit. Ia pun bergumam. Sejak pertempurannya dengan Ye Susang, ia melukai vitalitasnya. Itu bahkan lebih menyakiti jiwanya. Bagi Chuyon, hal yang paling penting sekarang adalah memperbaiki jiwa dan mengembalikan kekuatannya, yaitu karena Yin yang tingkat 6. Yeling mengatakan Mutong ini menggunakan kekuatan kakeknya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kita saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Nona Bai menyampaikan, apa yang Mutong lakukan semuanya masih dalam batas-batas aturan. Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap Mutong. Chuyon mengatakan kekuatan memang merupakan hal yang baik, tapi di dunia ini semuanya adalah tentang memecahkan masalah, tidak selalu hanya tentang kekuatan. Setelah itu Yoyo bilang Chuyon bisa memintanya untuk mengirimkan daftar perdagangan. Chuyon tidak harus membelinya sendiri, tapi Chuyon memberitahu Mutong telah menunggu hari ini sudah sejak lama. Lalu Chuyon memberikan sebuah kertas pada tetua akademi. Melihat daftar tersebut, justru tetua bilang, ada apa dengan Chuyon? Apakah Chuyon tidak tahu siapa dirinya? Yaitu seorang pecundang dari ranah Yin yang juga ingin memiliki tim lapis ketiga. Apakah Chuyon meminum anggur yang palsu? Tim Chuyon ini telah disita secara paksa oleh tim inspeksi. Tetua pun mengusir Chuyon dari sana. Melihat hal itu, Nona Bai mengatakan, tidak masalah jika tetua menyita tim, bermainlah sesuai aturan, maka tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Tapi mengapa tetua itu mengejek Chuyon? Ditambah lagi apa yang dimaksud dengan pecundang ranah Yin Yang. Yozai menambahkan tim kami memang sedikit rendah, tapi siapa yang tidak berasal dari ranah Yin Yang? Apakah ada orang lain yang telah melompat langsung ranahnya, seperti dari ranah roh surgawi ke ranah nirvana? Bahkan ranah Supreme Emperor tidak memiliki kemampuan seperti itu, ucap Nona Yeling. Tetua mengatakan hal seperti itu untuk menyenangkan diri sendiri. Benar-benar memiliki kultivasi yang buruk, bahkan tidak tahu malu. Ia menyarankan tim Chuyon untuk segera pulang. Tim ini bukan untuk kalian.
Mendengar hal tersebut, Chuyun bergumam. Ia bahkan tidak bisa melindungi anggota tim sendiri. Bagaimana ia akan bisa memimpin tim ini di masa depan? Siapa yang akan mengagumi dan mendukungnya? Yaitu dari lubuk hati mereka yang terdalam. Kemudian Chuyun menyuruh tetua itu berlutut dan meminta maaf kepadanya. Hal itu pun didukung oleh para praktisi lainnya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Chuyun. Tentu saja hal itu membuat tetua marah dengan mengatakan, Chuyun lancang sekali. Tak lama setelah itu ada seseorang kakek yang muncul dengan badan besar. Ia bilang, apa kalian tahu tempat ini? Siapa yang memberi kalian keberanian bersikap liar seperti ini? Nampaknya itu adalah kakek dari Mutong. Lantas Yeling bilang kita tidak bersikap liar. Apakah itu memberinya hak untuk mengumpat sesuka hati? Bukankah seharusnya ketua itu meminta maaf? Yoyo menyampaikan, apa kakek itu pikir hanya karena dia adalah seorang martial emperor dapat mengubah benar dan salah sesuka hati? Mengumpat atau tidak, ada puluhan orang yang mendengarnya. Itu bisa dianggap kebenaran ucap Nona Hua. Namun kakek itu bilang, itu hanya sebuah kata sifat belaka. Jika orang lain ingin menghormatimu, kamu harus terlebih dahulu memiliki kekuatan untuk membuat mereka menghormatimu. Kakek itu pun bertanya, Chuyunlah yang menyebabkan masalah. Sedangkan Chuyun bergumam, seperti yang diharapkan dari seorang martial emperor veteran, hanya dengan beberapa kata saja sudah bisa menekan situasi ini. Hal ini juga menentukan segala sesuatunya. Chuyun telah menjadi biang keladi yang menimbulkan masalah. Setelah tuduhan itu terbukti, ia akan langsung dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao. Namun justru dengan santai Chuyun menyuruh kakek itu berlutut dan meminta maaf juga kepadanya. Mendengar hal tersebut, kakek yang bernama Mu Tianyi, ia mengatakan dalam 300 tahun sejak ia menjadi martial emperor, tidak ada yang pernah berani berbicara seperti itu kepadanya. Hanya dengan fakta Chuyun tidak menghormatinya. Kalau begitu ia akan menghabisi Chuyun. Ia pun sembari meledakkan kekuatannya di sana. Chuyun menyampaikan, ia turut prihatin mendengar hal tersebut, yaitu dari mulut Tianyi. Mendengar kata-kata yang paling memalukan, ia tidak akan menganggapnya terlalu serius jika orang biasa mengatakan hal itu. Tetapi Tianyi berbeda, dikarenakan Tianyi adalah martial emperor dan juga sebagai diaken agung dari Akademi Jiuxiao. Jika itu adalah pandangan dari orang-orang yang berada di posisi ini, maka Akademi Jiuxiao dalam bahaya, pengadilan dalam bahaya, dan seluruh umat manusia berada dalam bahaya. Tianyi ingin menggertaknya dengan status dan posisi, dan juga kekuasaan dan kekuatan. Itu tidak bagus mempekerjakan seseorang yang bisa bertanggung jawab. Sudah waktunya untuk memimpin gambaran besar. Tianyi mengatakan bahwa Chuyun sedang mencari bantuan. Itu terserah kepada Chuyun. Ia ingin melihat Chuyun, seorang pecundang di ranah Yin Yang, bisa mempekerjakan orang seperti apa. Lantas Chuyun berteriak sembari mengatakan, iya Chu Xingyun, dengan hormat meminta Supreme Emperor S untuk memberikan penghakiman suci. Chuyun mengatakan dengan hormat meminta Supreme Emperor S untuk memberikan penghakiman suci. Mendengar hal itu, praktisi lain bilang Supreme Emperor S, dan semuanya pun menertawakan apa yang dikatakan oleh Chuyun. Tetua bilang Supreme Emperor S, dia adalah salah satu dari 5 Supreme Emperor umat manusia. Bagaimana ia memiliki waktu luang untuk mengurus masalah kecil Chuyun? Terlihat murid lain memberitahu, meskipun Supreme Emperor kuat dan juga berkuasa, tapi hanya dengan berteriak. Jangan harap Supreme Emperor akan datang. Itu sangat kekanak-kanakan. Sementara itu di tempat lain, wanita Kaisar S yang juga adalah guru dari Liu Xiang, ia pun mengatakan pada Liu Xiang yang ada di sana, demi cinta dunia belaka, mengapa Liu Xiang melakukan ini?
Tak lama setelah itu, ia pun mendengar suara Chuyun yang mengatakan, "Dengan hormat memohon penghakiman suci dari Yang Mulia Supreme Emperor S." Guru Liu Xiang merasa suara Chuyun terdengar familiar baginya. Ia tahu Chuyun yang menghabisi 1000 monster dalam 7 hari. Ia ingat Chuyun adalah orang yang sangat berbakat. Kemudian ia pun langsung berangkat menuju ke sana. Kembali ke Chuyun, Tianyi bilang, mengulur-ngulur waktu seperti ini tidak ada gunanya di depan dirinya. Beraninya Chuyun menyuruhnya berlutut. Jika Chuyun tidak dihukum berat, ia, Mu Tianyi, akan malu menjadi seorang martial emperor. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Chuyun. Namun saat itu Yoyo dan tim langsung mengeluarkan kekuatan mereka dengan cepat untuk menahan serangan tersebut. Namun tak lama setelah hal itu, pecahan es muncul di sana yang menandakan Supreme Kaisar Es akan datang. Terlihat serangan Tianyi dibekukan oleh es dari Guru Liu Xiang tersebut. Setelah kemunculan Supreme Kaisar Es, Tianyi dan semuanya pun memberikan salam hormat. Begitu melihat Chuyun, Supreme Emperor S bergumam, tidak mungkin itu adalah Chuyun. Entah itu daya tarik tubuh, aura, atau pesonanya, semuanya sangat berbeda. Tapi mengapa rasanya sangat mirip lagi? Ia mengatakan apa yang terjadi, siapa yang harus ia hakimi. Tianyi menjelaskan, Chuyun telah mengajukan permohonan untuk kepemilikan tim Juyao. Ia berpikir kekuatan Chuyun terlalu rendah, tidak cukup baik untuk menjalankan tim lapis 3 ini. Jadi dia menolaknya begitu saja. Kemudian Chuyun mulai berkumpul dan menimbulkan masalah. Supreme Emperor S mengatakan, apa Chuyun memiliki sesuatu untuk dijelaskan tentang apa yang dijelaskan oleh Martial Emperor Tianyi. Chuyun memberitahu secara umum memang benar. Satu-satunya hal yang disembunyikannya adalah fakta bahwa dia dan petugas itu telah berulang kali menyebut praktisi yang sebagai sampah di depan umum. Setidaknya separuh orang di dalam ruangan mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Selain itu, bukan hanya sekali saja, Tianyi pun mengakui bahwa ia dan petugas itu telah mengumpat Chuyun. Tetapi hanya karena satu kata saja, Chuyun ingin ia berlutut dan bersujud atas kesalahannya. Supreme Emperor S bilang, apa itu sungguh? Tianyi sudah salah sejak awal. Tapi Chuyun memintanya untuk berlutut dan meminta maaf itu terlalu berlebihan. Chuyun membela dengan mengatakan, Supreme Emperor S berpikir, meskipun Tianyi telah berulang kali menyebut praktisi yang sebagai sampah di depan umum juga tidak salah. Supreme Emperor S bilang, mengumpat itu salah. Mu Tianyi harus meminta maaf, tapi berlutut terlalu berlebihan. Lalu Supreme Emperor S meminta Tianyi untuk meminta maaf di depan umum sekarang juga. Akhirnya Tianyi meminta maaf, ini adalah kesalahannya karena tidak mengendalikan emosinya dan juga mengumpat orang. Kelak ia pasti akan meningkatkan pengendalian emosinya. Tapi meskipun ia harusnya tidak mengumpat, namun ia tetap berpendapat bahwa Chuyun tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjalankan tim lapis 3. Karena Tianyi mengatakan seperti itu, Supreme Emperor S bilang, urusan divisi kalian itu urusan kalian sendiri. Ia tidak akan ikut campur. Supreme Emperor S akan mengakhiri ini. Ia juga menyuruh Chuyun harus berhenti membesar-besarkan masalah ini. Chuyun pun membela apakah ia benar-benar membesarkan masalah ini. Mendengar hal tersebut, Supreme Emperor S langsung mengikat Chuyun dengan kekuatannya. Chuyun pun merasakan tekanan yang hebat dari Supreme Emperor S ini. Dengan marah, Supreme Emperor S bilang, apakah Chuyun mempertanyakan keputusannya?
Yoyo saat itu mengatakan agar Chuyun jangan berlebihan. Namun Chuyun mengatakan kembali pada Superman Emperor S, tolong pertimbangkan kembali. Namun Chuyun langsung dipentalkan oleh kekuatan serangan dari Superman Emperor S. Melihat hal itu, Yoyo dan tim pun langsung bergerak menolong Chuyun. Yoyo mengatakan pada Superman Emperor S, demi kakeknya Jun Yuyu yang meninggal karena berjuang untuk istana peri, ia mohon lepaskan Chuyun. Superman Emperor S bilang jangan ditiru kelakuan dari Chuyun. Tapi Chuyun menegaskan kembali bahwa ia benar-benar tidak membesarkan masalah ini. Silahkan pertimbangkan kembali. Superman Emperor S bergumam bahwa suasana hatinya terlalu bersemangat. Sekarang apa ia melewatkan sesuatu yang penting? Saat itu Tian Yi mengatakan, divisi kami telah menyita tim Chuyun dan Chuyun sedang marah. Dia juga mengakui bahwa ia seharusnya tidak menyebut praktisi dari ranah Yin Yang sebagai sampah. Ia juga dengan tulus meminta maaf, tapi Chuyun bersikeras agar ia berlutut dan meminta maaf. Ini jelas merupakan membesar-besarkan masalah. Praktisi yang di sana berkata, meskipun Tian Yi ini penuh kebencian, tapi perkataannya itu bukan tanpa alasan. Sedangkan Chuyun bergumam, ternyata seluruh akademi sudah membusuk sampai sejauh ini, maka tampaknya Akademi Jiu Xiao ini bukanlah tempat yang cocok untuk Chuyun berlama-lama. Tidak ada gunanya membentuk apa yang disebut tim ini. Dalam genangan air berlumpur dan minyak ini, hal macam apa yang bisa tercipta? Terlihat Superman Emperor S tahu Chuyun berada dalam kondisi pikiran putus asa yang tidak bisa dipalsukan. Namun saat itu tiba-tiba saja ada wanita yang mengatakan itu konyol, dan ternyata itu adalah Liu Xiang. Melihat Liu Xiang, Chuyun nampaknya sangat gembira dengan kedatangan Liu Xiang ini. Para murid yang melihat Liu Xiang muncul, mereka mengatakan, bukankah dia murid terbaik dari Superman Emperor S? Ia hanya melihatnya sekali saat upacara penerimaan murid 3 tahun yang lalu. Liu Xiang hampir tidak keluar, juga tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa Liu Xiang datang ke sini? Gurunya mengatakan, mengapa Liu Xiang ke sini? Karena luka Liu Xiang juga belum sembuh. Liu Xiang mengatakan bahwa guru memintanya untuk datang ke sini. Dia bilang dia harus menguji analisa tentang penghakiman dan pengambilan keputusan. Gurunya bergumam apakah ia telah melewatkan sesuatu yang penting. Gurunya menyampaikan ia ingin mengevaluasi senior Liu Xiang, tapi Chuyun bermalas-malasan dan malah membiarkannya kemari. Mendengar hal itu, Liu Xiang bilang ia juga ingin mengetahui tingkatannya. Karena Liu Xiang mengatakan seperti itu, gurunya bilang, karena Liu Xiang sudah kemari, maka hari ini Liu Xiang akan diuji gurunya. Gurunya menanyakan pada Liu Xiang apakah Mutiani harus berlutut kepada Chuyun. Liu Xiang mengatakan tidak perlu berlutut sama sekali. Bagaimana orang biasa menyebutkan hukuman yang begitu naif? Mendengar itu, para murid berkata, memang benar, berlutut masih terlalu berlebihan, benar-benar masalah sepele. Hanya seorang sampah di ranah Yin Yang juga ingin memaksa Material Emperor untuk berlutut. Sungguh mimpi yang luar biasa. Supreme Emperor bilang jika menurut Liu Xiang seperti itu, bagaimana cara untuk menangani masalah ini? Liu Xiang bilang itu sangat mudah, diberhentikan di tempat, tidak akan dipekerjakan lagi. Mendengar hal tersebut, para murid mengatakan, seluruh umat manusia berada di bawah komando 5 Superman Emperor. Semua yang ada di sini jika tidak bisa di sini, maka di semua tempat juga sama. Perjalanan dari Mutiani akan benar-benar berakhir di sini. Dan nampaknya itu terlalu kecil, hanya 1 kalimat saja.
Terlihat Mu Tianyi tidak terima. Ia hanya mengumpat beberapa kata saja. Akademi Jiu Xiao yang bermartabat menganjurkan kebebasan berbicara. Bagaimana menjadi orang berdosa karena kata-kata saja? Liu Xiang menjelaskan pertama, sebagai diakon agung dari Akademi Jiu Xiao, harusnya Tianyi membantu tim dengan urusan mereka dan menghasilkan lebih banyak bakat, yaitu untuk umat manusia. Tapi Tianyi mengabaikan pekerjaannya dan menghina para murid di depan umum. Kedua, Tianyi terus mengatakan, semua yang ada di ranah Yin Yang adalah sampah. Tidaklah ia tahu sebagian besar orang tua dan nenek moyang Tianyi yang melahirkan dan membebaskan Tianyi tetap berada di ranah Yin Yang sepanjang hidup mereka. Itu sikap yang tidak berbakti. Adapun lainnya sebagai martial emperor, Tianyi tidak menghargai diri sendiri. Sebaliknya malah mengumpat di depan umum dan menindas yang lemah. Ini adalah sikap tidak sopan. Terakhir, masalah ini Tianyi telah menyia-nyiakan sumber daya umum untuk kepentingan pribadi dan berupaya untuk mengambil alih tim Jiu Yao. Ini sikap tidak adil, tidak layak untuk tinggal di Akademi Jiu Xiao. Harus diberhentikan di tempat dan tidak pernah dipekerjakan lagi. Terlihat Cuyun bergumam, gadis yang pernah ia lindungi akhirnya tumbuh dewasa. Tapi bagus juga hanya ketika seorang gadis tumbuh dewasa, dia akan lebih memahami apa itu cinta dan mengetahui cara mencintai seseorang dengan baik. Saat itu Cuyun tepuk tangan yang membuat Liu Xiang pipinya menjadi merah. Sedangkan guru Liu Xiang bilang analisa Liu Xiang bagus, tapi guru Liu Xiang tahu kata-kata Liu Xiang belum sepenuhnya diucapkan. Liu Xiang mengatakan memang tidak semuanya. Bagaimanapun juga ada banyak hal yang lebih komprehensif ketika diceritakan oleh orang-orang yang terlibat. Cuyun mengatakan seminggu lalu ia mengikuti ujian masuk Akademi Jiu Xiao dan ujian pertama berlangsung normal. Tetapi pada putaran ketiga ada 10.000 orang di antara mereka. 2.000 orang yang berhasil lolos ujian, dan dari 2.000 orang yang tersisa hanya 1.000 orang yang menyelesaikan misi dan lainnya terbunuh dalam pertempuran. Tianyi mengatakan ia tidak bertanggung jawab atas ujian, jadi untuk apa melihatnya? Para murid lain bilang, terus kenapa jika seorang meninggal itu bukan Tianyi yang membunuhnya? Apa maksud Cuyun mengatakan hal itu? Tianyi juga ingin tahu apa yang ingin dikatakan Cuyun. Bisakah Cuyun berhenti membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan di sini? Cuyun mengatakan pada Supreme Emperor S, ada satu hal yang tidak bisa ia pahami. Ia harap Supreme Emperor S bisa memberikan jawaban. Yang tidak Cuyun mengerti adalah ide siapa yang menempatkan begitu banyak anak berusia 17 dan 18 tahun yang dipaksa maju ke medan perang tanpa pelatihan sama sekali. Supreme Emperor S bilang, peraturan ini telah dibuat sekitar 1000 tahun lalu. 5 Supreme Emperor telah berkumpul untuk membuat keputusan ini, bukan ide dari seseorang. Cuyun menjelaskan lebih dari 1000 tahun lalu. Ini bukanlah sistem yang kalian miliki. Dalam peraturan saat itu, peserta ujian harus melalui pelatihan militer selama 6 bulan. Selanjutnya baru bisa pergi ke medan perang. Supreme Emperor S menyampaikan pada awalnya memang benar bahwa harus melalui pelatihan militer selama 6 bulan. Tapi sistem ini telah diubah 170 tahun yang lalu dengan persetujuan akademi dan juga diperkenalkan. Cuyun bilang hanya diperkenalkan dengan persetujuan dari akademi. Ditambah lagi dengan pengetahuan dan pengalaman Supreme Emperor S, harusnya mengetahui sekelompok anak usia 17 dan 18 tahun yang bahkan jarang keluar rumah. Apa yang akan terjadi jika Supreme Emperor S langsung menerjunkannya ke medan perang? Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, sekelompok anak usia 17 dan 18 tahun ini yang belum pernah mengikuti pelatihan apapun langsung diterjunkan ke medan perang, itu sama saja dengan hukuman mati.
Bagaimana mungkin keputusan konyol seperti itu bisa disahkan? Tian Yi bilang meskipun hal ini kejam, tapi agar tidak menyia-nyiakan usaha material dan sumber daya, akademi tidak punya pilihan lain. Chuyun membalas ucapan Tian Yi. Itulah mengapa Tian Yi harus berlutut dan meminta maaf kepada Chuyun. Tian Yi marah mengapa Chuyun bersikap nakal. Bukan ia yang membuat peraturan, tapi Chuyun mengatakan 300 tahun lalu Tian Yi mencapai ranah Martial Emperor dan bertanggung jawab sebagai Diakon Agung Divisi Pengawas. Peran Tian Yi adalah mengordinasikan dan berkomunikasi dengan semua tim di akademi dan menjadi bos bagi setiap tim. Dalam hal urusan resmi, bahkan Supreme Emperor harus menghormati pendapat Tian Yi. Para murid yang mendengar itu mengetahui bahwa aturan ini memang kejam. Chuyun menyampaikan pada Supreme Emperor S, sejak penerapan peraturan baru ini, angka kematian tahunan telah meningkat dari 300.000 pada 200 tahun lalu naik hampir hingga 500.000 juta. Faktanya, para praktisi dari ranah Ying yang telah dirampas hak asasi manusianya dan juga menjadi umpan. Kematian mereka di mata para pejabat di semua tingkatan itu hanyalah sekedar angka. Jika kita dapat memiliki 10 juta lebih banyak praktisi yang sekarang, situasi ini juga akan jauh lebih baik daripada sekarang. Sayangnya, mengapa ada sebagian orang berpikir bahwa ranah Ying yang adalah sampah? Itu adalah kelompok tim yang dikembangkan oleh Tian Yi untuk mengangkat aturan itu. Juga orang yang sama pula yang meloloskan usulan kejam itu. Mendengar hal tersebut, Supreme Emperor S marah. Dan terlihat di saat itu juga Tian Yi langsung berlutut. Saat itu juga Supreme Emperor S mengatakan, karena kualitas kepribadian Tian Yi sangat rendah dan menyebabkan kerugian besar bagi umat manusia, sebagai hukuman semua tugas Tian Yi akan dihapuskan dan dikirim ke perbatasan. Ia pun menyuruh Tian Yi pergi melapor ke pasukan bunuh diri. Ketika Tian Yi akan membela, dia pun langsung dibekukan oleh Supreme Emperor S. Tian Yi mengaku bahwa ia salah. Supreme Emperor S menyadari bahwa situasi ini telah melampaui dugaannya. Jika situasi terus memburuk, umat manusia pasti akan binasa. Jadi ia menyatakan semua unit militer yang telah keluar dari Akademi Jie Xiao dalam 300 tahun terakhir, semuanya dibebaskan dari semua tugas. Pergilah ke kebun obat dan bercocok tanamlah dengan baik. Terlihat semuanya pun menghormat para Supreme Emperor S. Ia juga menyebutkan Chuyun layak mendapatkan banyak pujian kali ini. Ia pun menanyakan keinginan Chuyun, karena Supreme Emperor S akan melakukan yang terbaik untuk menyanggupinya. Chuyun mengatakan karena Supreme Emperor S sangat murah hati, ia akan membuat 2 permintaan kecil. Pertama, ia meminta tim Jiu Yao yang telah ditahan dikembalikan kepadanya. Tim ini Chuyun yang membelinya. Supreme Kaisar bilang ini adalah hal yang sulit. Masalah khusus di berbagai divisi, bukannya ia tidak ingin ikut campur, tapi itu adalah ide yang buruk. Begini saja, tim ini tidak bisa melepas penahannya untuk Chuyun, tapi Supreme Kaisar akan memberikan Chuyun izin untuk membangun kembali tim ini. Chuyun berterima kasih akan hal tersebut. Supreme Kaisar mengatakan apa permintaan Chuyun yang kedua. Chuyun menyampaikan semua jenderal yang telah dilatih selama 300 tahun terakhir telah ditugaskan di kebun obat. Ia rasa itu sedikit sia-sia. Jika sebagai seorang prajurit tetapi masih dapat memainkan peran penting, Supreme Kaisar tahu Chuyun ingin memerintah unit ini. Chuyun mengatakan bukan begitu. Bagaimana memperjelas sikap Akademi Jie Xiao? Lebih baik membuktikan bahwa akademi tidak rasis kepada praktisi ranah Ying yang. Supreme Kaisar mengatakan memang benar, juga tidak cukup hanya untuk menghargai pencapaian Chuyun.
确实。 Hingga akhirnya permintaan kedua Chuyun, Supreme Kaisar juga menyetujuinya. Ia menegaskan masalah ini akhirnya sampai sini saja dan ia pun menyuruh semuanya bubar. Terlihat Chuyun dan lainnya memberikan hormat pada Supreme Emperor S. Setelah itu ketika Chuyun dan Liu Xiang sedang bertatapan rindu, Yozai justru mengagetkan bos Chuyun. Tim Chuyun pun mengerti dan mereka pun akan pergi dulu dan nikmati saja waktu Chuyun. Terlihat Yeling juga tampaknya cemburu karena Chuyun menyukai Liu Xiang. Liu Xiang mengatakan mari cari tempat yang aman agar bisa mantap-mantap. Tidak guys, salah lah. Agar kita bisa mengobrol dengan baik. Ketika sampai di tempat yang bagus untuk mengobrol, Liu Xiang menyampaikan bagaimana Chuyun datang ke dunia Qiankun. Chuyun menjelaskan ia punya ular piton pemakan roh yang dapat melakukan perjalanan kehampaan. Piton itulah yang membawa dirinya untuk sampai menemukan Liu Xiang. Chuyun pun mengeluarkan jejak yang sebelumnya ditinggalkan oleh Liu Xiang. Chuyun mengatakan jalan kuno bintang luas dan tidak terduga. Jika bukan karena cinta yang terpancar dari patung es, meski menggunakan banyak cara, juga tidak mungkin bisa mencapai dunia ini. Liu Xiang menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Chuyun untuk terbang ke sini. Chuyun bilang tidak terlalu lama, hanya memakan waktu 2 tahun. Akhirnya ia bisa menemukan Liu Xiang. Awalnya ia pikir di dalam hidup ini tidak akan pernah melihat Liu Xiang lagi. Mendengar itu Liu Xiang langsung memeluk Chuyun. Saat itu juga Liu Xiang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara Chuyun dan Ye Qianhan, juga tentang Wu Yi. Chuyun langsung mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan apapun dengan Ye Qianhan. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Wu Yi. Liu Xiang bilang bukannya ia tidak mempercayai Chuyun, tetapi jika kita ingin saling mencintai tanpa keraguan, ia harap kita bisa meluruskan masalah ini. Chuyun menyampaikan ia sangat ingin mencari tahunya melebihi Liu Xiang, tapi ia tidak tahu apa-apa soal masalah ini. Liu Xiang bilang di Akademi Jiu Xiao ada sebuah biara kehidupan yang dapat melihat masa lalu seseorang. Rumornya biara kehidupan ini adalah sebuah formasi yang diciptakan oleh Supreme Kaisar, yaitu di Ranai Volivet. Dengan menggunakan meteoroid raksasa, selama meneteskan darah di atas meteoroid, permukaan meteoroid yang halus akan mengungkapkan pengalaman masa lalu seseorang. Chuyun terkesan dengan meteoroid yang sangat besar ini. Jika dilebur dan digunakan untuk menembak senjata, ada berapa banyak senjata suci yang bisa dibuat. Hingga pada akhirnya Chuyun pun meneteskan darahnya pada meteoroid tersebut. Lalu diperlihatkanlah ketika Chuyun akan melewati turbulensi ruang terlalu cepat. Saat itu Chuyun harus segera bergegas keluar. Dan akhirnya Chuyun ditemukan oleh Ye Xuan. Ye Xuan memberitahu kastil Ye berada tepat di depan. Ye Xuan juga memperkenalkan dirinya. Dilanjut Chuyun bertemu dengan Yeling. Ye Xuan meminta kakaknya untuk mengobati Chuyun. Setelah itu diperlihatkan Chuyun membantai para iblis di camp mereka. Ditambah lagi dibantu dengan budak pedang milik Chuyun dan juga menyerap esensi darah mereka. Diperlihatkan juga di Aula Wanjian, para petinggi sedang berkumpul dan Chuyun pun mengatakan bahwa ia akan mencari Liu Xiang. Liu Xiang bergumam bahwa Chuyun sudah memiliki segalanya, tapi demi dirinya ia rela memilih membuang semuanya. Orang seperti ini apa ia masih perlu meminta sesuatu yang lebih? Diperlihatkanlah Ye Qianhan marah karena Chuyun mengatakan Wu Yi dibuat dengan tidak sengaja. Ia pun ingin bertanya pada Chuyun, apa dalam hati Chuyun tidak ada sedikit pun rasa cinta kepadanya? Chuyun menegaskan hatinya sudah dipenuhi dengan Liu Xiang, tidak ada yang bisa menyingkirkannya. Setelah hal itu juga para tetua istana Jiuhan mengatakan bahwa Chuyun berada di pusat ledakan dan pasti terluka parah. Karena kesempatan bagus, mereka pun langsung menyerang Chuyun.
Namun pastinya dengan kekuatan Chuyun mereka pada akhirnya dibantai oleh Chuyun. Kemudian diperlihatkanlah kembali. Chuyun mengatakan, kehidupan Ye Qianhan hari ini ia akan menjaminnya. Chuyun bergumam jika Ye Qianhan mati, tidak ada yang bisa mengendalikan batu pengontrol hati ulat sutra surgawi. Pada saat itu, begitu 9 nadi embun Liu Xiang meledak, Liu Xiang pasti akan mati. Dan mungkin semua orang di sini juga akan mati. Kembali pada Chuyun di masa kini, ia bergumam. Akhirnya sampai di peristiwa itu, yaitu ketika Chuyun menyelamatkan Ye Qianhan. Dan kala itu Chuyun sudah tidak kuat lagi, dan ia pun tidak sadarkan diri. Lalu dibawa Ye Qianhan ke sebuah istana. Ketika itulah Ye Qianhan mencium Chuyun untuk menyelamatkan Chuyun agar tidak mati. Dan pada akhirnya Chuyun melihat Ye Qianhan sebagai Liu Xiang karena efek jarum yang ditusukkan sebelumnya oleh Ye Qianhan. Akhirnya Chuyun pun memperkaos dan bermantap-mantap dengan Ye Qianhan. Ajakin dong cuy. Yaitu secara tidak sadar, kembali kepada Chuyun masa kini, ia pun kecewa. Karena tidak diperlihatkan sebelumnya bahwa ia melihat Ye Qianhan sebagai Liu Xiang. Chuyun mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Terlihat Liu Xiang juga terkejut. Chuyun bilang bahwa itu tidak benar dan pasti itu tidak benar. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan hal-hal seperti itu kepada Ye Qianhan? Chuyun meyakinkan bahwa seharusnya Liu Xiang mempercayainya. Liu Xiang mengatakan mungkin ketika Chuyun sedang berada di ambang kematian dan salah mengira bahwa Ye Qianhan adalah dirinya. Kembali ke cermin, Ye Qianhan mengatakan bahwa ia dan Chuyun tidak saling mengenal. Mengapa Chuyun mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya? Saat itulah Chuyun membuka matanya dan melihat Ye Qianhan sebagai Liu Xiang. Ye Qianhan juga bilang untuk apa Chuyun melakukan ini. Kemudian Chuyun pun bangun lalu bilang, pepatah lama mengatakan, jika memiliki hati seseorang, bahkan setelah 9 kematian juga tidak akan menyesalinya. Karena Liu Xiang adalah cinta dalam hidupnya. Sebagai imbalan atas keselamatannya, meski kehilangan nyawa juga tidak apa-apa. Terlihat Liu Xiang pun terkejut mendengar hal tersebut ketika melihat hal itu dari cermin. Setelah itu kembali ke masa kini, Chuyun meyakinkan ia tidak benar-benar tahu apa yang terjadi setelah koma itu. Liu Xiang mengatakan ia tahu Chuyun tidak pernah mengkhianatinya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya dan kelahiran Wuyi itu hanya dikatakan sebagai hasil dari takdir. Tidak ada yang menginginkan hal ini. Namun segala sesuatunya tidak selalu seperti yang terlihat. Saat itu Liu Xiang pun bingung bagaimana seharusnya ia mencintai Chuyun. Sambil memegang pipi Chuyun, ia pun mengatakan Chuyun sangat baik, sedangkan dirinya tidak cukup baik untuk Chuyun. Chuyun menegaskan hanya ada cinta dan tidak ada cinta, bukan kelayakan dan tidak kelayakan dalam hal cinta. Liu Xiang bilang Chuyun adalah orang yang terlalu menyilaukan. Ia akan kehilangan dirinya di sekitar Chuyun dan menjadi bawahan Chuyun. Ia tidak ingin seperti itu, karena impian terbesar dalam hidupnya adalah berada di posisi yang layak bagi Chuyun, berdiri bersama Chuyun sebagai pasangan yang setara, dan mencintai Chuyun dengan cara yang sepenuhnya timbal balik. Liu Xiang pun meminta waktu kepada Chuyun dan ia ingin mencoba. Ditambah lagi ia tidak ingin menjalin hubungan dengan meninggalkan penyesatan emosional. Chuyun bilang ia tidak ingin meminta hal lain selain bertemu dengan Liu Xiang lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Liu Xiang menanyakan bukankah Chuyun ingin ia segera kembali kepada Chuyun. Chuyun mengatakan tidak peduli apakah ia ingin atau tidak, hubungan adalah untuk dua orang. Ia harus mempertimbangkan perasaan Liu Xiang. Liu Xiang pun menyampaikan bahwa Chuyun sangat baik. Ditambah lagi Chuyun bilang
Ketika dua orang kekasih saling mencintai untuk waktu yang lama, ini bukan hanya masalah waktu lagi. Ia akan menunggu dengan sabar sampai Liu Xiang menemukan dirinya sendiri. Liu Xiang pun berterima kasih karena hal tersebut. Terlihat mereka berdua pun pipinya menjadi memerah karena situasi yang sangat mantap. Hingga akhirnya mereka berdua pun berciuman. Gas kencul. Liu Xiang mengatakan hanya ia yang bisa mengambil inisiatif duluan. Jangan coba untuk melakukan kesalahan. Setelah hal itu, Chuyun diberitahu oleh petugas. Petugas itu meminta maaf dan mengatakan Chuyun tidak bisa menyebut tim ini sebagai tim reinkarnasi karena nama tersebut telah digunakan belum lama ini. Seseorang mendaftarkan tim dengan nama itu, yaitu di divisi militer. Chuyun penasaran siapa yang memakai nama itu. Beberapa hari yang lalu, ia telah membuat tim ini saat ujian di perbatasan. Itu bukan tim yang petugas itu bicarakan. Setelah petugas melihat lencana Chuyun, ia mengatakan inilah lencananya. Jika begitu maka tidak masalah. Padahal sebenarnya orang itu adalah Chuyun sendiri. Petugas menjelaskan tim akademi terhubung dengan tim dari divisi militer karena Chuyun berhubung membangun tim elit semi pribadi. Jadi tim kalian saat ini kekurangan jumlah, juga hanya bisa merekrut 10 orang. Namun terlihat di kertas itu dituliskan nama anggota tim Chuyun, tapi hanya 3 tempat yang tersisa. Chuyun pun harus mencari dengan teliti. Saat itu ada seorang wanita yang mengatakan, mengapa Chuyun tidak memintanya untuk membentuk tim ini? Dan orang itu adalah Liu Xiang. Namun saat itu Chuyun bilang, bukankah Liu Xiang ingin ia memberi waktu kepada Liu Xiang? Liu Xiang mengatakan, ia hanya tidak ingin menjadi istri Chuyun dalam kapasitas dan kondisinya saat ini, tapi ia bisa berada di sisi Chuyun. Chuyun pun mencantumkan nama Liu Xiang di kertas, dan sekarang orang-orangnya hampir cukup. Tapi ternyata tim Chuyun tidak punya tempat tinggal. Liu Xiang pun menyarankan memberinya saja. Kemudian diperlihatkanlah sebuah bangunan besar, dan di bawah sana sudah ada Chuyun dan tim. Tim Chuyun pun memberikan hormat kepada Liu Xiang dengan nama senior. Liu Xiang mengatakan, kita semua adalah rekan satu tim di masa depan, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Saat itu Yoyo berkata kakak ipar sangat baik. Hal itu pun membuat Liu Xiang tersipu malu. Chuyun menyampaikan, karena Liu Xiang tidak ingin menyembunyikannya, maka tentu saja Chuyun yang akan mengatakannya. Jangan sampai ada orang lain yang punya niat lain. Yoyo mengatakan ini adalah markas baru kita, yaitu yang sangat luar biasa, bahkan jauh lebih menakjubkan daripada tim Joyao-nya. Chuyun memberitahu selanjutnya mari kita bersihkan markas yang baru dan bersiap untuk pindah. Hingga akhirnya Chuyun dan tim pun masuk ke markas baru. Yoyo bilang agar mereka pelan-pelan karena takutnya benderanya patah. Ternyata orang itu adalah Bufan. Yoyo mengatakan, mulai dari sekarang kita semua adalah rekan seperjuangan. Jika membutuhkan sesuatu datang saja kepadanya. Nona Hua bilang Yoyo bertindak seperti Yoyo kaptennya saja. Tapi Yoyo mengatakan, kaptennya harusnya adalah bos Chuyun. Dan anggota tim Chuyun lain pun menertawakan Yoyo. Setelah hal itu, Liu Xiang terlihat gelendotan di pundak Chuyun. Chuyun mengatakan sekarang dalam timnya sudah ada 3 bibit Supreme Emperor, yaitu Liu Xiang, Nona Beibing, dan Chuyun itu sendiri. Yang lainnya bisa menjadi kaisar bela diri. Juga tanpa tekanan, 2 tempat tersisa di tim. Beberapa dari kita meskipun pertarungannya sangat kuat, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Saat itu tiba-tiba saja ada seorang pria yang mengatakan, ia meminta untuk bertemu dengan ketua tim reinkarnasi yaitu Chuyun. Dan ternyata pria tersebut adalah orang barbar kuno yang sebelumnya bertarung dengan Chuyun. Chuyun mengatakan kepada orang barbar kuno, kau ingin bertemu denganku? Apa ada yang salah? Orang barbar kuno bilang,
keluargamu sangat menyinggung perasaan Cuyun, tapi Mutong sangat baik kepadanya. Ia harap Cuyun akan membiarkannya hidup. Selama Cuyun melepaskan Mutong, ia siap membantu Cuyun. Cuyun menyampaikan ia tidak berniat menargetkan Mutong. Jadi orang barbar kuno tidak perlu khawatir tentang hal ini. Orang barbar kuno juga tidak perlu bergabung dengan tim Cuyun untuk hal itu. Orang barbar kuno berterima kasih atas kemurahan hati dan kebaikan Cuyun. Kelak jika terjadi sesuatu, ia bersedia mati untuk Cuyun. Ternyata orang barbar kuno itu bernama Guman. Yoyo mengatakan bahwa Guman ini benar-benar orang yang sangat baik, tapi sayangnya mengikuti orang yang salah. Yoyo menceritakan ketika Guman berusia 8 tahun, ayahnya yang seorang pecandu alkohol jatuh ke dalam perapian dalam keadaan mabuk. Hanya Guman dan neneknya yang tersisa. Ketika Guman hampir mati kelaparan, Guman dipilih oleh Mutong karena kekuatannya. Setelah hal itu, Guman terus membantu Mutong dalam pertarungan, selalu berada di barisan terdepan dan juga tidak takut mati. Cuyun mengatakan loyalitas yang bodoh tidak perlu ditakuti. Hal yang menakutkan adalah orang yang bodoh dan setia telah mengikuti tuan yang salah. Cuyun pun mengajak Yoyo pergi untuk melihat-lihat. Yoyo bertanya apa yang bisa dilihat. Cuyun menyampaikan Mu Tianyi telah jatuh dan Mutong telah menyinggung perasaan banyak orang. Cuyun mengira tim Tianyi sangat ramai sekarang. Sementara itu terlihat ada praktisi lain yang mengatakan, yaitu kepada Guman. Ia menganggap Guman sebagai seorang pria dan tidak ingin mempersulit Guman. Jika Guman terus menghalangi, maka jangan salahkan kami karena menyerang bersamaan. Mendengar itu, Guman malah tertawa. Ia mengatakan kalian tidak berani membunuhnya, tapi ia berani membunuh kalian. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa Guman jatuhkan sebelum ia mati. Terlihat ia pun sembari meledakkan kekuatannya. Murid Akademi Wanita bilang, dalam peraturan akademi, para murid di akademi tidak diperbolehkan untuk saling membunuh satu sama lain. Siapapun yang tidak patuh akan dikirim ke tim kematian. Ditambah lagi sekarang semua orang ingin menghabisi Mutong, tapi Guman melindungi Mutong dengan nyawanya. Hingga akhirnya para murid akademi pun akan menyerang Guman, yaitu secara bersamaan. Sedangkan Guman mengatakan, jika ingin menghabisi Mutong, kalian harus melangkahi mayatnya dulu. Kemudian dua murid akademi pun menyerang Guman, namun dengan mudah dipentalkan oleh Guman. Disusul oleh para murid lainnya yang menyerang Guman, hingga akhirnya Guman pun terkena serangan panah. Meski begitu, ia masih kuat menahan serangan para murid akademi. Terlihat murid yang menginjak pedang Guman ia terus menyerang, sama seperti para murid yang lainnya yang menyerang secara bersamaan. Saat itu Guman nampaknya sudah tidak kuat lagi karena diserang oleh banyak murid akademi. Ditambah lagi ia pun sudah kehabisan tenaga dan mengeluarkan darah. Murid akademi bilang, Guman tidak mungkin bangkit dan melukai orang lain. Jangan pedulikan Guman, bunuh saja Mutong. Meski begitu, Guman masih menghalangi serangan panah yang mengarah kepada Mutong. Guman mengatakan, ia tidak dapat melindungi tuannya dan akan menebusnya dengan kematian. Namun ketika ia akan menghabisi dirinya sendiri dengan pedangnya, pedang ia pun dipentalkan oleh Cuyun. Cuyun mengatakan, orang yang begitu baik tidak pantas mati begitu tidak berharga. Cuyun bilang ia menjamin Guman dan Mutong. Murid akademi bilang memang siapa Cuyun yang melindungi mereka. Cuyun pikir ia siapa. Cuyun menegaskan jika ada yang menyentuh Guman dan Mutong, ia akan menjatuhkan seluruh tim mereka dan menghabisinya tanpa tersisa. Murid akademi bilang Cuyun terlihat seperti seorang pemuda. Apakah menurut Cuyun, peraturan akademi ini hanya untuk pertunjukan? Cuyun mengatakan ia bisa menjamin kalian semua akan mati sebelum akademi menghukum kami.
Guman juga menegaskan jika ada yang menyentuh Motong, ia akan menghabisi seluruh keluarga mereka, bahkan 18 garis keturunannya. Para murid akademi tahu jika Guman benar-benar marah, kecuali Guman dibunuh terlebih dahulu. Jika tidak, Guman pasti akan melakukan apa yang ia katakan. Setelah hal itu terlihat Yeling sedang mengobati Guman dengan kekuatannya yang dilihat oleh Chuyun dan tim. Chuyun mengatakan tidak menyangka Guman sampai melakukan ini untuk melindungi tuannya. Bahkan jika Mutong menyelamatkan nyawa Guman, Guman seharusnya sudah membayarnya sekarang. Yoyo mengatakan bersikap baiklah. Guman menyebutnya kesetiaan atau dengan kata lain, Guman bisa menyebutnya kebodohan. Chuyun tahu bakat dan potensi pada jiwa bela diri Guman hanya kelas 7. Paling-paling Guman berada di puncak ranah Martial Emperor, tapi keberanian, kebanggaan, dan keperkasaan Guman ini jelas merupakan pengalaman yang sangat langka dalam kehidupan kedua Chuyun. Chuyun percaya bahkan jika langit dan bumi menghalangi jalan Guman, juga akan dibelah oleh pedangnya Guman. Bahkan ada sedikit peluang untuk menjadi Supreme Emperor. Setelah bangun, Guman berkata, ia sekarang ingin segera kembali untuk melindungi Mutong. Ia akan membalas budi jika ia masih hidup. Tapi Chuyun menghalangi, lalu menyampaikan, jika Guman kembali ke Mutong sekarang, kalian berdua pasti akan dikepung lagi, yaitu oleh para murid akademi. Ditambah lagi pasti akan mati juga. Namun Guman bilang ia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Mutong mati. Saat itu Chuyun mengatakan ia mempunyai suatu cara untuk menyelamatkan Mutong dan juga bisa menyelamatkan Guman. Guman pun meminta arahan Chuyun. Chuyun mengatakan mulai sekarang Guman harus melepaskan diri sepenuhnya dari Mutong dan bergabung dengan tim yang cukup kuat. Setelah itu Guman akan menembus ke ranah Martial Emperor atau bahkan Supreme Emperor. Dengan cara ini tidak akan ada yang berani menyentuh Mutong. Namun Guman berkata, tapi sekarang Mutong hampir menjadi musuh semua orang. Siapa yang akan menerimanya? Guman bergumam ia pernah mendengar Chuyun bahkan dapat menggerakkan Supreme Emperor S, dan murid yang paling disukai oleh Supreme Emperor S yaitu Liu Xiang juga telah bergabung ke tim reinkarnasi. Kemudian Guman berlutut dan memohon untuk bergabung dengan tim reinkarnasi Chuyun. Chuyun mengetahui bisa dibilang Guman sudah siap untuk mati, tetapi untuk menyelamatkan tuannya, Guman berlutut dengan penuh penghinaan di hadapan Chuyun. Karakter semacam ini benar-benar terlalu disayangkan. Hingga akhirnya Chuyun pun menerima Guman dan akan menyambut untuk bergabung dengan tim reinkarnasi kami. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Souls of Riot di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate secepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan sudah mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.